Ibu Haji, Pak Haji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Usalli wa usallim ala Rasulil Amin. Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Ba'da a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya muliakan pimpinan dari Clarissa Property. Di sini ada Al-Ustadz Al-Fadhil, sahabat saya yang Masya Allah kayaknya saya kalah ganteng, kalah tampan, yaitu Ustadz Alfian. Kita doakan beliau selalu panjang umur, sehat. Anak beliau namanya Muhammad jadi hafiz Quran 30 juz. Ingat ketika mendoakan orang lain, ibu bapak sedang didoakan malaikat. Malaikat sekarang ada di atas kepala kita. Percaya nggak ada malaikat di atas kepala? Kalau nggak percaya bukan orang beriman. Ya, orang beriman itu wajib percaya kepada malaikat ada di atas kepala kita. Apa yang dikatakan malaikat ketika bilang, ya Allah, mudah-mudahan Ustadz Alfian anaknya hafiz Quran 30 juz. Malaikat ngomong apa ke ibu? Malaikat ngomong apa ke bapak? Walaka bimisli dzalik. Hadisnya Sahih Bukhari. Kamu pun akan dapat apa yang kamu mintakan untuk saudaramu. Maka jangan pelit mendoakan orang lain, karena malaikat mendoakan kita. Saya kalau disuruh milih dapat doa manusia apa doa malaikat, saya lebih milih dapat doa malaikat. Karena doa manusia seperti saya bisa ditolak oleh Allah Azza wa Jalla karena banyak dosa, banyak maksiat. Tapi malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah maksiat malaikat. Suci. Nah, malaikat mendoakan orang yang suka mendoakan saudara muslim yang lain. Sekarang saya mau doakan istri beliau juga, Bunda Clarissa. Di sini ada ayah Anda. Waduh, saya baru kenalan. Ayah dari Ustadz Alfian. Oh, dari Bunda Clarissa. Saya doakan ayah panjang umur, sehat, husnul khotimah. Dan Bunda Clarissa yang saya muliakan, Allah kuatkan iman Islam, insya Allah istiqamah sampai akhir hayat. Nah, jadi gitu Bunda, tips untuk dapat doa malaikat caranya gampang. Banyak-banyak mendoakan orang lain. Satu saat saya pernah ngobrol dengan salah satu ustadz di Jakarta. Dia bilang apa? Ustadz Kasyif, saya nih kalau tahajud, saya nyiapin minimal 20 nama yang saya doakan di dalam sholat saya. Ada orang curhat utangnya banyak, saya catat namanya berapa, utangnya berapa. Ada yang curhat belum dapat jodoh, saya catat namanya. Ada yang curhat sawahnya gak laku-laku, rumahnya gak laku-laku, saya catat. Di tahajud saya doain, dia saya sebut nama. Supaya apa? Biar saya dapat doa malaikat. Insyaallah. Jadi insya Allah saya dikasih tahu sama Bang Sendi. Tadi Bang Sendi, tolong Bang Sendi pulang jangan diamplopin. Nah, Mas Sendi mana Mas Sendi? Wah, lagi kebelet tuh. Ya, saya minta maaf ya. Saya perdana tausiah di Lumajang. Biasanya yang undang kalau pesan di Jawa Timur itu pesantren. Saya tadi ngobrol sama teman-teman PKS, Ustadz Farhan. Mana tadi Ustadz Farhan? Ustadz Farhan ada tadi ngobrol. Ada pesantren, saya pernah tausiah di sini. Al-Maidaniyah, pesantren tahfiz Quran dulu sama Pak Bupati, Pak Kiai Haji As'ad, betul? Punya pesantren Al-Malikiyah. Nah, jadi pesantren ini pernah ngundang saya tausiah wisuda tahfiz.
di Lumajang kurang lebih 10 tahun lalu. Tapi hari ini saya datang lagi ke Lumajang. Tepuk tangan dong buat warga Lumajang nih. Wah, hebat. Orang-orang soleh abang. Mas Sandy dari mana? Dari tadi. Dari sekolah tadi. Mas Sandy sini dong, sini kita. Saya nggak mau menggurui karena di sini yang hadir orang soleh semua, orang soleha semua. Ngomong-ngomong fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW pernah bilang sama kita, ana wasa'ah kahatain. Saya dan akhirat, kiamat, itu seperti dua jari ini, dekat. Nabi ngomong 1400 tahun lalu. Berarti apa? Kita makin dekat sama yang namanya kiamat. Subhanallah. Kita makin dekat sama kiamat. Dan kiamat, lihat. Sampai ada yang bilang sama saya begini, Ustaz, kenapa di Gaza saudara-saudara kita begitu dahsyatnya ujian mereka, begitu dahsyatnya pengorbanan mereka, kehilangan ayah, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan orang-orang dicintai. Saya bilang apa? Gak usah sedih, gak usah nangis. Mereka justru mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, mati syahid. Orang beriman, ya kalau tidak ada hari kiamat, akhir zaman, orang zalim akan semena-mena nanti. Di dunia bisa semena-mena, di akhirat dia bisa semena-mena juga dong. Oh enggak. Allah Azza wa Jalla akan azab mereka lebih parah lagi. Nah, di fungsi kita mengingat, meyakini ada akhir zaman, setiap kebaikan kita pasti dibalas Allah di negeri selama-lamanya. Amin. Setiap keburukan kita akan dibalas selama-lamanya nanti di akhirat. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran." Nanti lihat kezaliman orang-orang Zionis. Kita orang beriman tahu ada akhir zaman. Makanya kalau kita beribadah, kita tidak pernah mengharapkan dunia. Ada enggak di sini yang sholat pengen dapat jabatan tinggi? Ada enggak? Oh, diam aja, kenapa ini? Pada sakit gigi. Kita ibadah nggak boleh mengharapkan dunia. Kita ibadah mengharapkan apa? Ridho Allah adanya di mana? Ridho Allah yang paling tinggi, apa ridho Allah yang kita mau? Surga. Makanya di antara doa kita orang beriman, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ridho, apa yang maksud ridho Allah? Jannah, surga Allah. Allah ridhoi saya biar saya masuk surga. Orang-orang Palestina, Masya Allah, Gaza dapat kemuliaan. Kita nggak tahu masuk surga lewat jalan mana. Mereka udah ketahuan jalannya apa, syahid. Mereka udah ketahuan masuk surganya, jalurnya udah terang jalannya. Sementara kita nggak tahu di Indonesia ini apa jalan surga kita. Maka menyiapkan fitnah akhir zaman ini dengan apa? Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali shalihat qabla an takuna fitanun kamuzlimil lail." Bersegeralah kalian beramal soleh. Udah stop maksiat. Berhentikan diri dari kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini akhir zaman sudah dekat. Dengan apa kata Rasulullah? Bil a'mal. Amal-amal soleh. Teman-teman yang saya muliakan, saya yang ngomong di sini belum tentu lebih baik dalam mempersiapkan amal akhir zaman. Belum tentu. Makanya kita dapat kesempatan di ruangan ini saling mengingatkan di antara kita. Kata Imam Syafi'i, ada satu surat di Quran, kalau surat ini saja yang turun cukup. Kita nggak perlu surat Al-Baqarah. Kita nggak butuh surat An-Nisa. Kata Imam Syafi'i, kalau surat ini semua muslim praktekkan, kita nggak butuh surat Yasin. Ini yang ngomong Imam Syafi'i, bukan saya. Apa kata Imam Syafi'i? "Lau ma anzalallahu fil Qur'an illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah turunkan Quran satu surat ini saja, Allah cukup jadikan hujah buat manusia. Jadi ibu yang dimuliakan, apa bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Wal asri, Allah bersumpah demi waktu. Orang muslim dia nggak gunakan waktu, hancur hidup. Waktu digunakan untuk scrolling IG. Sekarang kan zamannya begitu. Orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu di handphone sia-sia 8 jam.
Ini penelitian Universitas Harvard. Tapi kalau orang Lumajang kayaknya enggak. Enggak salah lagi. Bapak bayangkan Pak, 8 jam kalau baca Quran berapa juz? Saya udah ngitung, baca Quran 1 juz. Kalau ibu bacanya pelan, misalkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu 38 menit. Saya udah hitung pakai stopwatch 1 juz. Taruhlah 1 jam. Jadi 8 jam dibagi 1 juz jadi berapa? 8 juz Quran. Dia habiskan 8 juz Quran dalam kesia-siaan. Ini termasuk saya. Ya saya nggak mau menunjuk orang. Saya sendiri belum tentu bisa baca 8 juz per hari. Kalau kita nggak gunakan waktu main handphone, kita bisa baca 8 juz Al-Quran. Saya mau nanya di sini nih, ibu-ibu lebih banyak buka Quran apa WA? Ibu-ibu lebih banyak buka WA apa Instagram? Lebih banyak baca Quran apa Instagram? Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang saya sama ibu lagi latihan jadi orang baik. Ibu pikir saya ceramah, oh ini ustadz orang baik. Belum tentu. Bapak ngaji gini pasti baik. Belum tentu pasti baik. Baiknya saya, baiknya bapak ibu, kalau di akhir nafas kehidupan bisa la ilaha illallah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan kita dihitung tergantung ujung hidup kita. Ibu pernah dengar nggak hafiz Quran murtad? Bapak pernah dengar? Orang yang azan di Ka'bah 40 tahun murtad, pernah dengar nggak? Oh pernah. Oh masya Allah, pernah. Baru dengar. Di zaman Bu ini yang ceritain seorang ulama namanya Ibnul Jauzi. Dia cerita sama kita dalam kitabnya dia, ada orang jihad hafiz 30 juz Quran, jihad ke Suriah, Damaskus, Syam. Ibu kalau mau tahu orang-orang Suriah, Bu, ibu nggak akan mau lihat saya. Lebih ganteng, kulitnya bule, matanya coklat, biru, rambutnya pirang. Itu orang-orang Syam. Di Suriah, di Libanon, di Damaskus. Makanya yang menang Miss Universe itu rata-rata orang Libanon. Nonton nggak Miss Universe? Saya juga dapat kesimpulannya doang, kagak nonton. Miss Universe kan kita baca detik.com, benar gak? Tempo, Kompas itu kan media mainstream. Yang menang dari mana? Libanon. Ini orang Arab dari Mekah. Dia jihad ini di zaman khilafah. Dia jihad ke Suriah. Rambutnya, kalau orang Arab rambutnya hitam, kulitnya bukan bule, kulitnya sama kayak kita orang-orang Arab. Datang ke Suriah jihad, lewat wanita cantik. Pas lewat dia lupa ghaddul basar. Lihat, waduh, di dalam hati cantik benar ini perempuan. Saya suka sama dia, cantik ini, saya mesti dapetin dia. Gimana pun caranya saya mesti nikah sama dia. Apa yang terjadi Bu? Dia datang ke rumah nih cewek. Udah menang, kaum muslimin udah menang, para mujahid pulang, dia nyisa tinggal di Suriah. Yang lain udah pulang ke Mekah, pulang ke Madinah, pulang ke kota-kota masing-masing. Ini orang nyangkut, gara-gara apa nyangkutnya? Gara-gara AWW. Kalau bahasa Jawanya cewek apa? Bahasa Jawanya Petro. Petro. AWW itu bahasa Bandung ya. Sudah namanya perempuan. Kalau bahasa Jawa wedok. Iya. Perawan. Perawan bahasa Indonesia. Iya. Iya. Ya gitu deh. Yang lain pulang, udah bergegas mau ketemu orang tuanya, ketemu istrinya, ketemu anaknya. Ini subhanallah, ini kalangan tabi'in. Mas Alfian kalangan tabi'in. Bayangin ketemu sahabat Nabi. Saya sama Bapak belum ketemu sahabat Nabi, belum ketemu Abu Bakar, Umar. Ini orang pernah ngelihat orang-orang yang dijamin surga. Merinding saya Allah. Datang ke rumah ini perempuan, dia bilang begini, I love you. Bahasa Jawanya I love you. Udah belajar bahasa Jawa. Saya cinta kamu. Saya suka kamu. Kata wanita Nasrani ini, bagaimana kamu cinta sama saya? Kamu agamanya Islam, saya agamanya Kristen.
Nasrani nggak bisa. Bapak saya akan nolak, orang tua saya nggak setuju. Oke, dia pulang. Terus teringat-ingat wajah ini perempuan. Padahal hafiz Quran, ahli sholat, ahli tahajud. Diingat-ingat wajah ini perempuan, ya Allah, rambutnya bagaikan ombak yang ada di lautan. Wanginya bagaikan semerbak bunga yang ada di Gunung Semeru. Matanya bagaikan apa tuh? Tampak. Yang di otak dia foto cewek nih. Kulitnya bagaikan habis skincare gitu ya. Habis ke klinik skincare. Tadi kita nginep di NS Homestay punya klinik kecantikan, siapa namanya? Glowing. Yang dipikirin itu cewek, Pak. Ada. Saya mau datang lagi ke rumahnya. Tok. Mohon maaf, saya mesti nikah sama kamu. Dan saya siap keluar dari Islam untuk masuk agama kamu. Karena tujuan saya hidup sekarang cuma nikah sama kamu. Ibu pernah dengar gak kisah Laila Majnun? Nah, ini kayak begini. Gila gara-gara cinta, korbankan akidah. Cintanya nggak benar. Cintanya salah, sesat. Dia datang, dia bilang apa? Saya siap dibaptis. Siap dibaptis. Perempuan ini juga, ini cowok benar. Cinta sama saya, dia rela keluar dari Islam, murtad. Cinta, akhirnya mereka menikah. Ketika menikah, 3 tahun kemudian, sahabat yang dulu menemani dia jihad ketemu di jalanan. Engkau kan yang kemarin ikut jihad tuh kemarin, kok masih di sini? Saya datang ke sini buat dagang. Saya mau berjualan di sini. Kenapa kamu masih ada di sini? Oh, saya udah nikah, ini istri saya. Istrinya nggak pakai jilbab, ya istrinya bukan muslimah. Ini istri kamu. Ini Nasrani, iya. Dan saya sudah masuk agama dia Nasrani. Kaget sahabat. Kaifal Quran fi qalbik? Bagaimana dulu Quran di hati kamu? Kamu hafiz Quran 30 juz. Laqad nusitu minha. Saya sudah lupa sama Quran. 30 juz saya lupa. Terus sisa 1 ayat yang saya ingat. 1 ayat yang dia ingat. Apa ayatnya yang dia ingat? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Berandai-andai orang kafir kalau seandainya dia jadi muslim. Ayat ini penyesalan orang kafir di neraka. Mereka berandai-andai nanti di dunia hidup lagi jadi orang muslim. Ayat itu yang dia ingat, tapi nggak masuk hatinya, nggak masuk ke dalam kalbu dia, cuma di mulut. Allah sisahkan di otak dia kenangan ayat Quran itu. Murtad gara-gara cinta yang salah. Makanya nggak ada jaminan kasif bisa meninggal di atas ceramah. Nggak ada jaminan. Ibu, bapak meninggal di masjid, nggak ada jaminan. Makanya kita mesti berjuang sampai akhir hayat kita. Makanya Imam Syafi'i bilang apa? 4 yang akan menyelamatkan kamu sampai nanti engkau bertemu dengan Allah. Yang pertama iman, amal soleh. Yang ketiga apa? Dakwah, saling menasihati. Makanya yang paling dibenci oleh Allah apa? Orang yang dinasehatin malah dia negor orang yang nasihatin. Urus diri kamu sendiri. Ini perkataan yang paling dibenci Allah. Orang yang nggak mau dinasehatin. Yang keempat apa? Sabar. Sabar dalam menjaga keimanan. Saudara kita di Gaza berhasil. Kita belum berhasil. Sabar dalam beramal soleh. Ibu lihat ke masjid subuh. Malam capek. Habis kerja pulang jam 11 malam. Jam 4 udah. As-salatu khairum minan naum. Dibangunin sama Allah Azza wa Jalla lewat suara para muazzin. Luar biasa. Sabar dalam beramal soleh. Kalau ada imam tarawih bacanya panjang, jujur, sabar apa enggak? Kalau si imam baca tarawih, apalagi nanti tarawihnya di Masjidil Haram. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di sini Ramadan tahun ini umrohnya tapi Ramadan. Tapi saya nggak tahu nih orang Lumajang kuat nggak kalau umroh Ramadan. Apalagi Lailatul Qadar. Jadi saya pernah
Kaget pas umrah Lailatul Qadar, ya umrah Ramadan. Baca 3 juz. Syekh Mahir Muaikli satu malam baca 3 juz 3 jam. Masya Allah, Bu. 3 juz 3 jam. Di Indonesia, saya bilang sama teman saya orang Arab, di Indonesia Syekh, kita lebih senang sama yang pendek-pendek. Di Arab senangnya bacaan Quran yang panjang-panjang kalau terawih. Makanya di Lumajang saya yakin ibu-ibu kalau imamnya baca qulhu Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, ibu dalam hati bilang ini imam favorit. Ini aku idola sama dia. Ini imam kalau ketemu saya mau kasih hadiah. Tapi kalau ketemu imam bacanya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Apa dalam hati? Iki imam gendeng. Jangan-jangan salat di sini lagi. Jadi saya mau salatnya yang paling yang pendek. Betul apa betul? Yang ngomong betul kayaknya curhat itu. Lah, sabar dalam ibadah. Kita tujuan hidup memang ibadah. Tujuan hidup kita bukan main handphone, bukan nonton sinetron. Tujuan saya hidup bukan makan. Makan cuma sarana. Tujuan saya hidup bukan sekedar naudzubillah min dzalik nikah, punya anak. Bukan itu tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya ibadah.